Arya Manggada Seri 3. Sang Penerus. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 3. Jangan bertanya tentang hal yang aneh-aneh. Kau tahu, namaku Ki Gumrah. Itu saja. Tetapi karena aku sudah berjanji, maka aku tidak dapat menyerahkan benda-benda itu kepada seseorang yang tidak berhak. Juga tidak kepada kalian, berkata orang tua itu. Jika demikian, maka aku tidak merubah rencanaku. Mengambil benda-benda itu dan membunuh orang-orang yang merintangi niat itu, Gera melawan Manggada yang kemudian berkata kepada kawannya, selesaikan kedua anak itu. Aku akan menyelesaikan orang tua itu. Namun agaknya ia merasa mampu melawanku. Selama itu, ternyata ia hanya berpura-pura saja ketakutan dan seakan-akan tidak berdaya. Justru orang-orang seperti itu adalah orang yang sangat berbahaya. Kawannya mengangguk. Namun ia tidak menunggu terlalu lama. Ia pun segera bersiap dan mulai menyerang Manggada dan Laksana yang sudah terluka dan kehilangan sebagian dari kekuatannya, setelah memeras tenaganya habis-habisan. Sementara darah semakin banyak mengalir dari luka-luka mereka. Sedangkan tulang-tulang mereka masih saja terasa bagaikan retak. Sejenak kemudian, seorang di antara mereka telah berhadapan dengan orang tua itu. Ternyata orang tua itu telah menyingsingkan kain panjangnya dan berkata, meskipun aku sudah tua, tetapi aku masih tetap merasa bertanggung jawab atas janji yang sudah aku ucapkan. Lawannya tidak menjawab. Tetapi ia pun segera meloncat menyerang. Sepasang tongkatnya terayun-ayun mengerikan. Hampir saja tongkat itu menyambar kepala Ki Gumrah yang untung saja sempat mengelak. Sementara itu, Manggada dan Laksana benar-benar sudah terkurung. Meskipun lawan mereka tinggal seorang, tetapi mereka seakan-akan sudah tidak berdaya lagi. Namun kedua anak muda itu masih berusaha untuk melindungi dirinya. Yang sama sekali tidak terduga adalah lawan Ki Gumrah. Mula-mula ia tampak demikian garangnya. Namun dalam waktu singkat, orang itu sudah terdesak dan seakan-akan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Bahkan kemudian ia pun telah memberikan isyarat kepada kawannya untuk membantunya. Orang yang bersenjata rantai itu pun telah melepaskan Manggada dan Laksana yang benar-benar dalam kesulitan. Namun orang itu masih menggeram, nyawamu masih akan tinggal beberapa saat di dalam tubuhmu. Tetapi setelah orang tua itu kami selesaikan, kalian pun akan mati. Kalian tidak akan dapat melarikan diri dalam keadaan kalian seperti itu. Manggada dan Laksana memang tidak dapat menjawab. Mereka benar-benar dalam keadaan yang sulit. Mereka menyadari, jika mereka harus bertempur beberapa saat lagi, maka tubuh mereka akan menjadi semakin sakit. Darah akan semakin banyak mengalir dan tenaga mereka pun akan terkuras habis sama sekali. Namun justru saat-saat kematian sudah membayang, lawannya telah meninggalkannya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh lawannya itu, bahwa dalam keadaan seperti itu, mereka tidak akan mampu melarikan diri. Satu-satunya kemungkinan yang dapat mereka lakukan adalah mengganggu pemusatan perhatian kedua orang yang bertempur bersama-sama melawan orang tua yang semula disangkanya tidak berdaya sama sekali. Namun, dengan tekad apapun yang terjadi atas mereka, karena hanya dengan cara itulah mereka dapat membantu orang tua itu. Tetapi sebelum keduanya berbuat sesuatu, Manggada dan Laksana yang terluka itu melihat bagaimana orang tua itu mendesak kedua lawannya. Bahkan sambil tertawa orang tua itu berkata, nah, bukankah kalian pun harus mengalami sebagaimana dialami oleh kedua cucuku? Dengan geram seorang di antara lawannya bertanya, setan kau. Siapakah kau sebenarnya? Orang tua itu masih saja tertawa. Katanya, kalian sudah mengenal namaku. Itu sudah cukup. Beberapa saat kemudian, kedua orang itu benar-benar tidak mampu mengatasi ketangkasan dan kecepatan gerak lawannya. Meskipun kedua orang itu bersenjata, namun orang tua itu sekali-sekali mampu juga menembus pertahanan mereka. Namun tiba-tiba seorang di antara kedua orang itu berteriak, bunuh saja cucu-cucunya. Orang tua itu terkejut. Katanya, jangan licik. Orang bersenjata rantai itulah yang kemudian meloncat untuk menyelesaikan Manggada dan Laksana yang memang sudah tidak mampu berbuat banyak. Meskipun demikian, aba-aba itu telah membangunkan mereka untuk mengangkat senjata mereka dengan sisa tenaga yang ada padanya. Tetapi Manggada dan Laksana memang sudah menjadi semakin lemah. Perasaan sakit, pedih dan nyeri, serta darah yang masih saja mengalir,
membuat kedua anak muda itu tidak akan mampu lagi bertahan. Sementara itu, rantai baja telah berdesing semakin keras. Manggada dan Laksana dengan sisa tenaga terakhirnya justru mengambil jarak, sehingga yang seorang akan dapat berbuat sesuatu betapapun lemahnya untuk membantu yang lain. Namun dalam keadaan yang paling gawat bagi Manggada dan Laksana, tiba-tiba saja mereka terkejut. Mereka melihat orang yang bersenjata rantai itu terhenyak sejenak. Kemudian terhuyung-huyung, sebelum orang itu sempat menyerang Manggada dan Laksana. Akhirnya orang itu terjatuh menelungkup. Sementara itu, sebuah gelang-gelang besi baja jatuh di sisinya. Aku tidak mempunyai cara lain, terdengar suara Ki Gumrah yang meloncat mengambil jarak dari lawannya. Lawannya terkejut melihat keadaan itu. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia menggeram, "Kau licik?" "Tidak. Bukan aku yang licik. Tetapi kawanmu dan justru kau," sahut Ki Gumrah. "Kenapa kau sebut kawanku dan bahkan aku licik? Bukankah kita sudah terlihat dalam pertempuran? Apakah membunuh kedua anak tikus itu dapat disebut licik?" geram orang itu. "Jika demikian, apakah membunuh kawanmu juga dapat disebut licik?" jawab Ki Gumrah. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, "Kau akan menyesal bahwa kau telah membunuh kawanku. Dengar, aku akan menyampaikan persoalan ini kepada orang yang memerintahkan aku mengambil benda-benda pusaka itu." "Bagaimana jika aku juga membunuhmu?" bertanya Ki Gumrah. "Persetan," jawab orang itu. Namun ia memang menjadi cemas bahwa hal itu benar-benar akan dilakukan oleh Ki Gumrah. Sehingga karena itu, ia pun telah melangkah surut menuju ke halaman rumah orang tua itu. Orang itu tidak mau memutar tubuhnya membelakangi Ki Gumrah yang ternyata memiliki senjata khusus yang dapat dilontarkan pada jarak tertentu. Ki Gumrah termangu-mangu sejenak. Namun ia memang tidak ingin membunuh orang itu. Bahkan ia sempat berkata, "Apakah kau tidak ingin melihat kawanmu? Apakah kau yakin ia sudah mati?" Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Mati atau tidak mati, aku tidak dapat membawanya. Kau pun dapat berbuat licik saat aku melihat kawanku. Yang penting, salah seorang di antara kami dapat kembali dan memberikan laporan tentang benda-benda berharga itu." Ki Gumrah tersenyum. Katanya, "Kau kira aku tidak dapat membunuhmu? Lakukan jika kau mulai menjadi ketakutan kepada orang yang memerintahkan aku kemari. Tetapi bahwa kami berdua tidak kembali, berarti bencana yang semakin besar bagimu," jawab orang itu. Ki Gumrah tertawa. Katanya, "Satu cara yang baik untuk menyelamatkan diri. Kau singgung harga diriku agar aku tidak membunuhmu. Tetapi jika aku tidak membunuhmu, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kata-kata itu. Aku memang tidak berniat membunuhmu. Aku kasihan kepadamu. Kau sudah menjadi pucat pasi. Meskipun kau memaksa diri untuk tampak tetap tegar dan tanpa mengenal ancaman maut. Namun sebenarnya jantungmu tentu sudah tidak berdarah lagi." "Setan tua," geram orang itu. Namun ia masih juga melangkah surut ke pintu gerbang. Demikian orang itu sampai ke pintu gerbang, Ki Gumrah telah menimbang sebuah lingkaran besi baja. Karena itu, orang itu dengan cepat meloncat ke belakang pintu gerbang halaman rumah Ki Gumrah. Ki Gumrah tersenyum. Namun kemudian dengan tergesa-gesa ia menyimpan kembali gelang-gelang baja itu di bawah ikat pinggangnya. Kemudian Ki Gumrah pun telah mendekati Manggada dan Laksana. "Marilah. Aku obati luka-lukamu," berkata Ki Gumrah. Manggada dan Laksana telah menyarungkan senjata mereka. Dengan dibantu oleh orang tua itu, keduanya berjalan perlahan-lahan ke serambi rumah tua itu, dan kemudian duduk di sebuah amben panjang. "Duduklah sebentar. Jangan banyak bergerak," berkata orang tua itu. Dengan tergesa-gesa pula Ki Gumrah mendekati tubuh yang terbaring itu. Nampaknya gelang-gelang besi baja Ki Gumrah telah mengenai tengkuknya. Tetapi orang itu tidak mati. Orang itu hanya pingsan saja. "Biarlah ia tidur sebentar," berkata Ki Gumrah yang telah menelentangkan orang itu. Tetapi kemudian ia telah menyentuh beberapa bagian simpul syarafnya dan berkata, ia tidak akan dapat lari. Ki Gumrah kembali kepada Manggada dan Laksana. Diperintahkannya kedua anak muda itu berbaring. Katanya, "Lepas baju kalian. Aku akan melihat luka-luka di tubuh kalian." Manggada dan Laksana pun telah membuka baju mereka sambil menyeringai menahan pedih. Kemudian keduanya berbaring berjajar di amben bambu di serambi.
Di sini udara lebih baik daripada di dalam rumah yang pengap itu, berkata Ki Gumrah. Sejenak kemudian orang tua itu telah melihat luka-luka di tubuh Manggada dan Laksana. Kebanyakan hanya luka-luka memar. Tetapi ada pula kulitnya yang terkoyak, sehingga darah mengalir dari luka-luka itu. Namun kemudian, dengan hati-hati Ki Gumrah telah menaburkan semacam serbuk di luka-luka kedua anak muda itu. Meskipun mula-mula luka itu bagaikan disentuh api, namun kemudian perlahan-lahan menjadi semakin sejuk. Darah yang mengalir dari luka-luka itu pun telah menjadi pampat pula. Luka-luka kalian, baik yang terbuka maupun yang tampak memar pada kulit daging kalian, tidak berbahaya, berkata orang tua itu, tetapi tentu terasa pedih. Apalagi jika keringat kalian mengenainya. Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak. Namun obat Ki Gumrah telah dapat jauh mengurangi rasa sakit, meskipun mula-mula terasa panas. Bahkan sejenak kemudian Manggada telah mulai bangkit dan duduk di bibir pembaringan. Laksana pun telah bangkit pula dan duduk di sebelah Manggada. Daya tahan kalian luar biasa, berkata Ki Gumrah. Latihan-latihan yang berat telah membuat kalian mengatasi perasaan sakit yang mencekam tubuh kalian, serta kemampuan kalian mempertahankan kekuatan dan tenaga di dalam diri kalian, sehingga kalian masih mampu bangkit dan duduk sekarang ini, bahkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu atas diri kalian. Sudah tentu bahwa sebenarnya lah kekuatan kalian belum pulih kembali, karena untuk itu diperlukan waktu. Namun sekilas, wajah kalian, tatapan mata kalian dan sikap duduk kalian, benar-benar menunjukkan ketahanan tubuh yang luar biasa. Obat Ki Gumrah tadi agaknya yang telah menumbuhkan kekuatan di dalam tubuh kami, meskipun belum pulih kembali, jawab Manggada. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tidak. Obatku hanya sekadar mengobati luka-luka di tubuh kalian dan memampatkan darah, jawab Ki Gumrah. Namun kemudian katanya, tetapi aku juga ingin memberikan obat yang nanti dapat kalian minum, sehingga kekuatan kalian akan cepat pulih kembali. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Manggada menjawab. Terima kasih Kiai. Akulah yang harus mengucapkan terima kasih, jawab Ki Gumrah. Tidak, jawab Manggada, kami ternyata benar-benar terlalu sombong dan dungu. Kami tidak tahu siapa sebenarnya Kiai. Sehingga kami merasa mempunyai kemampuan untuk menolong Kiai yang kemudian justru merepotkan Kiai. Ki Gumrah tertawa. Katanya, anak-anak muda, meskipun kalian tidak berhasil menolong aku, seandainya aku tidak mampu mengatasi mereka berdua, tetapi niat kalian untuk menolong itu sudah menunjukkan sesuatu yang menarik pada kalian. Kalian tidak mengenal aku sebelumnya. Namun dalam keadaan yang gawat, kalian tiba-tiba saja telah mengaku sebagai cucu-cucuku. Bukankah sikap itu harus dihargai? Selebihnya, aku memang ingin melihat tingkat kemampuan kalian. Ternyata bahwa kalian selain telah berguru dan menyadap ilmu juga pernah mendapatkan petunjuk-petunjuk khusus untuk menjalani laku, sehingga kalian memiliki kelebihan dan orang lain. Dalam umur kalian yang masih muda itu, kalian telah memiliki sesuatu yang berharga. Namun masih juga tergantung penggunaannya, apakah yang kalian miliki itu berarti bagi orang banyak atau justru mengganggu orang banyak. Manggada dan Laksana tidak menjawab. Ketika mereka menarik nafas dalam-dalam, maka tulang-tulang mereka memang tidak lagi terasa terlalu sakit. Menurut Ki Gumrah, itu bukan karena obat yang ditaburkan pada luka-lukanya, tetapi justru karena daya tahan tubuh mereka sendiri. Sementara itu, Ki Gumrah itu kemudian berkata, duduklah. Beristirahatlah agar darahmu tidak keluar lagi dari luka-lukamu yang mulai pampat. Aku akan melihat orang itu. Ketika Ki Gumrah mendekati orang yang terbaring di halaman itu, maka ia melihat bahwa orang itu telah sadar dari pingsannya. Namun orang itu masih saja terbaring diam karena sentuhan jari-jari Ki Gumrah pada bagian tertentu pada jaringan dan simpul-simpul syarafnya. Demikian Ki Gumrah membuka bagian-bagian yang ditutupnya itu, maka orang itu pun telah menarik nafas dalam-dalam. Bangkitlah dan duduklah, desis Ki Gumrah. Orang itu menggeliat. Namun ia merasa bahwa ia masih mampu untuk bangkit dan duduk di tanah meskipun tengkuknya terasa sakit sekali. Agaknya tengkuknya itulah yang telah dikenai senjata lawannya dan membuatnya menjadi pingsan. Kawanmu telah melarikan diri, desis Ki Gumrah. Orang itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya orang yang menyebut dirinya Ki Gumrah.
Kemudian orang itu sempat memandang Manggada dan Laksana yang duduk di serambi. "Kenapa kau tidak membunuh aku saja?" bertanya orang itu. Ki Gumrah tersenyum. Katanya, "Tidak. Aku juga tidak membunuh kawanmu. Aku biarkan kawanmu melarikan diri." Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, "Kenapa kau tidak membunuh kami? Bukankah kau tahu bahwa kami adalah orang yang sangat berbahaya bagimu? Bahkan seandainya kami mampu, kami tentu sudah membunuhmu dan membawa benda-benda berharga itu keluar dari rumahmu ini." Orang tua itu tersenyum. Katanya, "Sebenarnya untuk apa kami membunuh? Aku dan cucu-cucuku bukan pembunuh. Kami hanya sekadar mencegah usaha kalian membawa benda-benda yang tidak berhak kalian bawa itu. Hanya itu." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia benar-benar tidak mengerti kenapa orang tua itu tidak membunuhnya. Bahkan orang tua itu kemudian membantunya untuk berdiri sambil berkata, "Marilah. Duduklah bersama cucu-cucuku itu." Orang itu berusaha untuk bangkit berdiri dan berjalan tertatih-tatih dibantu oleh Ki Gumrah ke serambi. Kemudian Ki Gumrah telah mempersilahkan orang itu untuk duduk di amben bambu, di sebelah Manggada dan Laksana. Namun orang itu ternyata masih merasa bahwa masih ada anggota badannya yang tidak dapat bergerak sewajarnya. Agaknya masih ada simpul syarafnya yang tertutup, berkata orang itu di dalam hatinya. Namun orang itu tidak bertanya kepada Ki Gumrah. Karena ia tidak yakin, apakah keadaannya itu terjadi karena ia memang mengalami luka-luka di dalam tubuhnya. "Biarlah kau duduk bersama cucu-cucuku. Aku akan menengok gula kelapaku lebih dahulu," berkata orang tua itu. Manggada dan Laksana termangu-mangu melihat Ki Gumrah begitu saja meninggalkan mereka bersama orang yang semula berniat buruk itu. Namun Manggada dan Laksana tidak bertanya pula kepadanya. Ia yakin bahwa orang tua itu tidak berbuat begitu saja tanpa memikirkan akibatnya. Untuk beberapa saat mereka yang duduk di serambi itu saling berdiam diri. Memang ada niat orang yang telah sadar dari pingsannya itu untuk melarikan diri. Tetapi setiap kali niatnya diurungkan karena ada sesuatu yang belum wajar pada dirinya, yang mungkin akan dapat mengganggunya sepanjang umurnya. Tetapi karena orang tua itu cukup lama tidak muncul dari dalam rumahnya, maka orang itu pun kemudian bertanya. "Anak-anak muda, apakah kalian juga berguru kepada kakekmu, sehingga dalam umurmu yang masih muda itu kalian memiliki bekal ilmu yang cukup baik?" Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Manggada menjawab singkat, "Ya." Tetapi orang itu masih bertanya, "Menilik penglihatanku, unsur-unsur gerak yang terdapat dalam ilmumu berbeda dengan unsur-unsur yang tampak pada kakekmu. Kenapa?" Sekali lagi Manggada dan Laksana termangu-mangu. Tetapi Manggada pun kemudian menjawab, "Kami terlalu dungu untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan ilmu kakek." "Apakah kalian telah mengembangkannya sendiri?" bertanya orang itu. "Tentu tidak. Tetapi kakek yang memiliki ilmu yang tinggi itulah yang mampu berbuat apa saja dengan ilmunya. Ia mampu merubah sifat dan watak ilmunya dalam sekejap, sehingga seolah-olah ada 2 atau 3 jalur kemampuan ilmu pada kakek," jawab Manggada. Orang itu mengangguk-angguk kecil. Namun katanya, ternyata orang tua itu berilmu sangat tinggi. "Aku tidak mengira. Bahkan aku tetap tidak mengerti kenapa kakekmu tidak membunuh aku." Manggada dan Laksana mengangguk-angguk kecil. Namun tiba-tiba Laksana bertanya, "Siapa namamu?" Orang itulah yang kemudian termangu-mangu. Tetapi ia pun kemudian menjawab, "Namaku Kundala." Lengkapnya Kundala Geni. Laksana mengerutkan keningnya. Namun ia bertanya lagi, "Apakah namamu memang Kundala Geni atau kau tambahi sendiri agar namamu menjadi lebih berwibawa?" Manggada menggamit Laksana. Tetapi pertanyaan itu sudah terloncat. Sambil menarik nafas panjang orang itu menjawab, "Memang aku bernama Kundala Geni mulai lahir. Waktu itu rumahku terbakar, sehingga ibuku yang baru saja melahirkan aku, telah terkepung api. Untunglah, ayahku sempat menyelamatkan aku." "Oh," Laksana mengangguk-angguk. "Kamu," berkata Ki Gumrah. Sementara orang itu berkata selanjutnya, "Namun ternyata peristiwa itu telah ikut menentukan garis hidupku." Laksana justru menjadi tertarik lagi untuk bertanya. Namun sekali lagi Manggada menggamitnya, sehingga Laksana pun terdiam karenanya. Untuk beberapa saat orang-orang yang duduk di serambi itu saling berdiam diri.
Namun kemudian Ki Gumrah telah muncul dari balik pintu sambil membawa mangkuk berisi ketela rebus legen yang masih panas. Sebelum Manggada dan Laksana bertanya, Ki Gumrah berkata, "Ketela ini sudah ada di kuali dengan sisa adonan gula yang belum sempat aku tuang ke dalam tempurung. Namun apinya tinggal kecil sekali, sehingga tidak dapat membuat air yang kau tuangkan itu mendidih. Baru kemudian, aku nyalakan lagi sehingga ketela pohon ini telah masak. Karena itu, aku agak terlalu lama meninggalkan kalian." Ki Gumrah pun kemudian ikut duduk pula di serambi, sehingga mereka berempat sempat makan ketela pohon yang direbus dengan legen sehingga menjadi manis sekali. Orang yang menyebut namanya Kundala Geni itu menjadi semakin heran. Ki Gumrah sama sekali tidak menyinggung-nyinggung lagi tentang kedatangannya berdua dengan kawannya yang melarikan diri. Ki Gumrah tampaknya menganggap Kundala itu sebagai tamunya saja. Bahkan kemudian orang tua itu berkata, "Duduklah. Wedang sereku tentu sudah jadi pula." Sejenak kemudian Ki Gumrah itu pun telah masuk lagi untuk mengambil wedang serenya. Ternyata Kundala Geni tidak dapat menahan keheranannya itu di dalam dadanya. Hampir di luar sadarnya orang itu berkata, "Orang tua yang aneh. Kenapa ia memperlakukan aku seperti ini? Aku justru menjadi bingung atas sikapnya. Seharusnya ia membunuhku. Apalagi kawanku telah melarikan diri. Kakek sengaja tidak membunuhmu dan tidak pula membunuh kawanmu. Jika kakek mau, kawanmu tentu sudah menjadi mayat di sini," berkata Laksana. "Itulah yang tidak aku mengerti," desis Kundala. Namun Manggada pun menyahut, "Kakek bukan seorang pembunuh. Bahwa ia harus berkelahi, ia tentu akan menjadi amat sedih. Semalam-malaman nanti kakek tentu akan merenungi peristiwa yang baru saja terjadi. Kenapa ia masih harus berkelahi dalam usianya setua itu?" Kundala mengangguk-angguk. Sementara Manggada berkata selanjutnya, "Apalagi jika karena kecelakaan misalnya, kakek membunuh salah seorang dari kalian. Maka kakek tentu akan sangat menyesali dirinya. Sepekan kakek akan tidak mau makan." Kundala menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Bukan maksudku untuk memusuhi kakekmu. Tetapi aku memang berada di bawah perintah seseorang, sehingga aku harus melaksanakannya." "Siapa orang itu?" Kundala menggeleng. Katanya, "Aku tidak akan mengatakannya. Bagaimanapun juga aku mempunyai kewajiban untuk menyembunyikan nama itu." "Tetapi kau dapat dipaksa oleh kakek untuk menyebutnya," berkata Laksana. Orang itu terdiam. Ia memang tidak menjawab apa-apa. Tetapi terasa betapa ia wajib bertahan untuk tidak berkhianat kepada orang yang telah memerintahkannya mengambil pusaka-pusaka itu. Pembicaraan mereka terputus ketika Ki Gumrah telah keluar lagi membawa wedang serai dan beberapa mangkuk kecil. Manggada yang bangkit untuk membantu Ki Gumrah membawa minuman dan mangkuk-mangkuk kecil itu, masih menyeringai menahan sakit di punggungnya. Namun ketika ia mulai melangkah, maka perasaan sakit itu justru berkurang. Manggada lah yang kemudian meletakkan minuman itu di amben, sementara Ki Gumrah masih masuk lagi untuk mengambil gula kelapa. "Ini bukan gula yang aku buat hari ini," berkata Ki Gumrah, "tetapi gula yang aku buat kemarin. Aku belum sempat membawanya ke pasar." Demikianlah, keempat orang itu justru duduk-duduk di serambi sambil minum minuman hangat dan makan ketela pohon yang direbus dengan legen kelapa. Namun beberapa saat kemudian Kundala itu tidak dapat duduk dalam perlakuan yang tidak dimengerti itu. Karena itu maka ia pun bertanya, "Ki Gumrah, lalu apa maksud Ki Gumrah dengan aku? Apakah Ki Gumrah memperlakukan aku seperti ini sekadar mempermainkan aku untuk kemudian dibunuh dengan cara Ki Gumrah sendiri, atau apa?" "Jangan berprasangka buruk terhadap orang lain Kisanak. Sudah aku katakan, aku bukan pembunuh," jawab Ki Gumrah, "tugasku hanya menjaga benda-benda berharga itu. Jika benda-benda itu sudah aman dan dapat aku selamatkan, maka apakah perlu aku membunuh orang?" Tetapi orang-orang itu tentu orang-orang yang sangat berbahaya bagi Ki Gumrah. "Aku dan kawanku dapat kembali lagi, bahkan bersama dengan 10 atau 20 orang," berkata Kundala. Ki Gumrah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku telah menyatakan kesediaanku untuk menjaga benda-benda yang berharga itu. Apapun yang terjadi, aku harus mempertahankannya. Tetapi untuk itu aku tidak harus menjadi seorang pembunuh." "Apakah Kiai pada suatu saat akan membiarkan diri Kiai dibunuh?" bertanya Kundala. "Setiap orang tentu akan berusaha mempertahankan hidupnya dalam keadaan yang wajar.
Kecuali mereka yang telah kehilangan nalar dan sengaja membunuh dirinya sendiri, desis Ki Gumrah. Kundala termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Ki Gumrah. Tampaknya Ki Gumrah belum tahu watak orang yang telah memerintahkan kami datang untuk mengambil benda-benda berharga itu. Orang itu sama sekali tidak berperasaan. Ia tidak akan mengerti meskipun Ki Gumrah tidak membunuh kami berdua. Yang ia tahu, niatnya harus dapat dilaksanakan dengan cara apapun juga. Bahkan dengan membunuh sekalipun. Ki Gumrah tersenyum. Katanya, mudah-mudahan pada suatu saat ia akan berubah. Itu tidak mungkin, sahut Kundala, ia tidak akan berubah sampai tanah akan menelannya. Tentu kita tidak tahu apa yang akan terjadi, jawab Ki Gumrah. Kundala tidak berbicara lagi. Namun kepalanya masih saja menunduk dalam-dalam. Sementara itu Ki Gumrah telah mempersilahkan mereka mengulangi lagi makan ketela rebus legen yang masih tersisa sambil minum minuman yang sudah menjadi semakin dingin. Silahkan. Aku akan melihat dapur sebentar, berkata orang tua itu sambil melangkah masuk ke dalam rumahnya. Kundala menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ketika ia kemudian berdesis. Aku benar-benar tersiksa. Mungkin orang tua itu sengaja menyiksa aku dengan cara ini. Jika ia membunuhku, ia akan menganggap bahwa hukuman bagiku itu masih terlalu ringan. Tidak, sahut Manggada, kakek benar-benar bukan seorang pembunuh. Jika ia ingin menyiksa, maka ia tidak akan membiarkan kawanmu terlepas dari tangannya. Sebenarnya ia dapat menangkap kawanmu sebagaimana dilakukan atasmu. Jika kakek melempar kawanmu dengan gelang-gelang bajanya, maka ia tentu tidak akan sempat melarikan diri. Aku benar-benar tidak mengerti, desis orang itu, namun aku akan menjadi semakin tersiksa jika pada suatu saat orang tua itu terbunuh oleh kawan-kawanku. Kau dan kawan-kawanmu tidak akan datang lagi, desis Laksana. Jika hal itu dapat aku lakukan, aku akan merasa berbahagia sekali. Tetapi jika perintah itu datang, maka siapa yang menentang akan dibinasakan. Dan tentu saja aku tidak ingin mengalaminya, karena seperti yang dikatakan oleh Ki Gumrah tentu setiap orang berusaha mempertahankan hidupnya, kecuali jika terjadi sesuatu yang mengacaukan penalarannya, jawab Kundala. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Keduanya mengerti perasaan orang yang menamakan dirinya Kundala itu. Namun keduanya pun agak sulit untuk mengerti sikap Ki Gumrah. Ia sama sekali tidak berusaha untuk mengenali siapa yang telah memerintahkan Kundala datang kepadanya untuk mengambil benda-benda berharga itu. Hanya belum, gumam mereka di dalam hatinya. Namun Manggada dan Laksana memperhitungkan bahwa Ki Gumrah pada suatu saat tentu bertanya tentang orang yang memerintahkan Kundala Geni datang ke rumahnya. Untuk beberapa lama Kundala masih berbicara dengan Manggada dan Laksana. Namun Kundala tidak juga menyebut-nyebut nama orang yang telah memberikan perintah kepadanya untuk datang ke rumah itu. Ternyata Ki Gumrah tidak segera keluar dari rumahnya. Ketiga orang yang berada di serambi itu menunggunya. Namun ternyata kemudian mereka mendengar suara orang tua sedang sibuk menghitung, agaknya orang tua itu sedang menghitung gula kelapa yang ada di dapur. Agar tidak mudah lupa atau keliru, maka hitungan yang diucapkan beralun dalam nada-nada tembang yang menyentuh. Ternyata suara orang tua itu cukup bagus. Meskipun hanya lamat-lamat, namun terdengar suara itu kadang-kadang melengking tinggi. Tetapi kemudian menukik sampai ke dasar jantung mereka yang mendengarkan, meskipun yang disebut tidak lebih dari angka-angka hitungan gula kelapanya. Beberapa saat kemudian, suara tembang itu pun berhenti. Manggada, Laksana dan Kundala Geni pun tidak berbincang lagi. Mereka bertiga merenungi peristiwa yang baru saja terjadi. Sementara Kundala masih saja tersiksa oleh sikap orang tua itu. Apalagi ketika ia menyadari bahwa masih ada simpul syarafnya yang belum terbuka sepenuhnya. Ketiganya berpaling ketika Ki Gumrah muncul dari pintu rumahnya sambil membawa sekeranjang gula kelapa yang diletakkannya di telundak pintu rumahnya. Kemudian ia pun telah mendekati ketiga orang yang duduk di serambi sambil berkata, "Nah, tolong, jaga rumahku sebentar. Aku akan menyerahkan gula kepala yang sudah aku simpan sejak kemarin, ditambah dengan gula yang akan aku buat hari ini." Tetapi, Manggada memang menjadi bimbang. Namun orang tua itu berkata, "Aku hanya sebentar. Gula ini akan aku bawa ke rumah sebelah, yang memang berdagang gula kelapa. Jika sudah terkumpul sepedati, maka gula itu akan dibawa ke pasar.
Bahkan sebelum pergi orang tua itu mendekati Kundala sambil berkata, ada yang masih tertinggal. Berdirilah. Kundala mengerti yang dimaksud oleh orang tua itu. Simpul syarafnya yang masih tertutup agaknya akan dibuka. Karena itu maka ia pun telah bangkit berdiri dan melangkah mendekat. Ki Gumrah telah memutar tubuh Kundala sehingga membelakanginya. Kemudian beberapa ketukan jari telah membuka simpul-simpul syarafnya yang masih tertutup. Kundala menarik nafas panjang. Terasa bahwa anggota badannya benar-benar telah terbebas dari ketukan orang tua itu. Ia sudah dapat berbuat apa saja. Bahkan rasa-rasanya kekuatannya telah hampir pulih kembali. Nah, berkata Ki Gumrah, aku akan pergi sebentar. Silahkan menghabiskan ketela itu. Nanti kita akan membuat lagi. Masih banyak batang pohon ketela yang ada di kebun belakang. Nanti sore aku akan memanjat untuk mengambil legen lagi. Ketiganya tidak sempat menjawab. Ki Gumrah itu pun kemudian mengambil keranjang yang penuh gula yang terletak di telundak pintu. Kemudian diangkatnya keranjang itu dan dibawanya di atas kepalanya. Orang tua itu tidak berpaling lagi. Apalagi setelah kepalanya diletakkan keranjang gula itu. Kundala masih tetap berdiri. Segala-galanya telah pulih kembali. Ketika ia mengangkat tangannya dan menggerakkannya, tidak lagi terasa sesuatu yang menghambat. Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak. Namun keduanya sadar bahwa tampaknya Kundala benar-benar telah memiliki kembali bukan saja tenaganya, tetapi juga kemampuannya. Sementara itu mereka pun sadar bahwa Kundala Geni adalah seorang yang berilmu tinggi. Jika saja kepalanya mulai diganggu lagi oleh kepentingannya datang di rumah itu, maka keduanya tidak boleh tinggal diam apapun yang akan terjadi. Tetapi Kundala itu ternyata tidak menjadi garang. Bahkan dengan kepala tunduk ia mendekati serambi itu dan duduk lagi. Terdengar ia menarik nafas panjang sambil memandang ke kejauhan. Bahkan kemudian terdengar ia mengeluh. Apa yang sebenarnya dikehendaki oleh orang tua itu? Manggada dan Laksana tidak menyahut. Sementara itu Kundala masih berbicara seakan-akan kepada dirinya sendiri. Apakah ia dengan sengaja mencobai aku? Dibiarkannya aku tinggal di rumah ini. Dibebaskannya aku dari ketukan jari-jarinya pada simpul-simpul syarafku, sehingga tenaga dan kemampuanku seakan-akan telah pulih kembali. Kemudian ditinggalkannya aku dengan kesempatan yang luas untuk mengambil barang-barang berharga itu. Manggada dan Laksana masih saja berdiam diri. Namun di luar sadarnya, keduanya memang sudah mempersiapkan diri. Mereka tahu bahwa keduanya tentu akan sulit bertahan melawan Kundala Geni jika orang itu benar-benar ingin mengambil pusaka-pusaka itu sebagaimana dilakukannya sebelumnya. Tetapi ternyata Kundala tidak berbuat apa-apa. Bahkan orang itu tampak sangat gelisah. Keringatnya mengembun di keningnya. Yang dilakukan Kundala kemudian adalah justru meraih mangkuk minumannya. Diteguknya wedang serainya. Kemudian sekali lagi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian Kundala duduk termenung memandangi bayang-bayang yang bermain di halaman rumah orang tua itu. Ternyata Ki Gumrah tidak juga segera kembali. Ketiga orang yang duduk di amben itu saling berdiam diri. Pikiran yang bermacam-macam telah bermain di kepala Kundala. Sekali ia ingin lari saja. Lari dari himpitan perasaannya yang bagaikan mencekik. Namun kemudian timbul niatnya untuk menyelesaikan tugasnya. Mengambil benda-benda pusaka itu. Bahkan kalau perlu menyingkirkan siapa saja yang mencoba menghalanginya. Termasuk kedua anak muda itu. Tanpa disengaja, Kundala telah berpaling memandangi Manggada dan Laksana yang ternyata juga sedang merenungi pepohonan di halaman. Namun di mata Kundala Geni, Manggada dan Laksana telah berubah. Tidak lagi sebagai anak-anak muda yang garang, yang menghalangi niat mereka dan balikan menghantuinya meskipun Kundala yakin akan dapat mengalahkan mereka. Namun keduanya di mata Kundala kemudian tampak seperti anak-anak yang tidak tahu menahu tentang kerasnya benturan kepentingan di atas bumi ini. Sorot matanya yang bersih dan lugu. Kundala Geni menjadi semakin bimbang. Sehingga akhirnya ia hanya dapat berdesah untuk mengurangi sesak nafas di dadanya. Ki Gumrah memang cukup lama pergi. Sementara orang-orang yang berada di serambi rumahnya menjadi gelisah. Namun akhirnya Ki Gumrah itu muncul di regol halaman rumahnya sambil menjinjing keranjangnya yang telah kosong. Sebelum orang-orang yang berada di serambi itu bertanya, Ki Gumrah sudah mendahului berkata, ada beberapa orang yang menyerahkan gula kelapanya, sehingga menunggu giliran untuk dihitung.
Apakah banyak orang yang endes kelapa di sini? Bertanya Kundala yang tidak sempat memikirkan pertanyaan yang lain. Ki Gumrah mengangguk sambil menjawab, ya. Padukuhan ini adalah padukuhannya orang endes kelapa. Hampir setiap kebun terdapat 1-2 batang pohon kelapa yang disadap legenya untuk membuat gula kelapa. Kundala mengangguk kecil. Namun ia tidak bertanya lebih banyak lagi. Sementara itu Ki Gumrah pun telah langsung masuk ke dalam rumahnya sambil berkata, aku akan menyimpan keranjangku lebih dahulu. Manggada yang merasa jantungnya selalu dihinggapi berbagai pertanyaan itu telah bangkit dan menyusul orang tua itu ke dalam. Ia sempat berkata kepada adik sepupunya, aku akan ke Pakiwan sebentar. Laksana mengangguk, ia tidak tahu untuk apa Manggada masuk ke dalam rumah itu. Tetapi Laksana sudah mengira bahwa Manggada tidak benar-benar pergi ke Pakiwan. Sebenarnya Manggada hanya sekadar menyusul Ki Gumrah untuk bertanya, apa yang akan Kia lakukan terhadap orang itu? Ki Gumrah mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan berbuat apa-apa atasnya. Jika ia ingin pergi, biarlah ia pergi. Tetapi itu akan sangat berbahaya bagi Kiai. Karena ia akan dapat datang lagi bersama banyak orang, berkata Manggada pula. Jadi apa yang harus aku lakukan? Justru orang tua itulah yang bertanya. Aku tidak tahu Kiai, jawab Manggada, yang aku cemaskan, jika ia benar-benar datang dengan kekuatan yang lebih besar untuk merampas benda-benda berharga itu. Kundala sendiri adalah orang yang berilmu tinggi sebagaimana seorang kawannya yang melarikan diri. Ki Gumrah termangu-mangu. Katanya, anak muda. Biarlah ia berbuat sesuai dengan keinginannya. Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa atasnya. Apakah Kiai tidak ingin mengetahui, siapakah yang telah memerintahkan orang itu datang kemari, bertanya Manggada. Pertanyaan yang sia-sia Nger. Orang itu tentu tidak akan mengatakannya, jawab Ki Gumrah. Tetapi Kiai perlu mengetahuinya, sahut Manggada. Ki Gumrah masih masuk lagi untuk mengambil gula kelapa. Ki Gumrah tersenyum. Katanya, aku tentu tidak akan dapat memaksanya untuk mengatakannya dengan cara-cara yang tidak wajar. Bahkan seandainya ia menyebut satu nama. Apakah dapat dijamin bahwa ia berkata jujur? Manggada menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak mendesak terus. Karena itu Manggada itu pun telah keluar lagi dari ruang dalam dan duduk di serambi bersama Laksana dan Kundala. Beberapa saat kemudian, orang tua itu telah keluar pula sambil berkata, nah, duduklah kalian di serambi. Aku harus menanak nasi. Kemudian mencari bahan untuk masak di kebun belakang. Ketiga orang yang ada di serambi itu termangu-mangu. Namun Kundala ternyata tidak dapat menahan hatinya. Katanya, Kiai. Apa yang sebenarnya Kiai inginkan atasku? Kiai jangan membiarkan aku menjadi gelisah seperti ini. Kenapa kau menjadi gelisah? Bertanya Ki Gumrah. Bukankah aku tidak berbuat sesuatu atasmu? Duduklah. Nanti kita akan makan bersama-sama. Justru karena Kiai tidak berbuat apa-apa. Jika Kiai memaksa aku untuk mengaku, mengikat aku atau menyakiti aku agar aku mau berbicara, itu masih dapat aku mengerti. Tetapi tidak seperti ini, berkata Kundala. Aku tidak mengerti maksudmu Nger, desis orang tua itu. Namun kemudian katanya, mungkin kau membayangkan langkah-langkah kasar yang dapat aku lakukan untuk mengetahui siapakah yang telah memerintahkan kau datang kemari. Tetapi bagiku, itu sama sekali tidak ada gunanya. Karena kau dapat membohongi aku. Dan itu tentu kau lakukan. Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.